Setahu saya, Anda ini kan sangat dekat ya dengan Fadlizon ya. Tapi dalam soal ini kelihatannya Anda siap bertengkar ya. Enggak bertengkar lah, maksud saya berdebat ya dengan Fadlizon ya, berkaitan dengan polemik lukisan, pelarangan lukisan dari Jos Suprapto ini. Oh ya, saya sengaja mengambil posisi berselisih dengan saudara Fadlizon justru karena saya kenal baik dia tuh sebagai teman bertengkar saya, teman berfilsafat, teman berdialektika tuh. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa kalau konsekuensi ini diteruskan, artinya keterangan-keterangan birokratis dari Menteri Kebudayaan jadi pakem untuk menilai peristiwa kebudayaan, maka kita akan mengalami ketertinggalan kebudayaan tuh. Kita akhirnya takut untuk berekspresi, kita gugup dan gagap untuk berimajinasi tuh. Dan itu akan membatalkan kemampuan kita untuk menghidupkan harapan bahwa Indonesia adalah semacam kampus kebudayaan dunia. Kan itu masalahnya kan. Kalau saya berkunjung dan bercakap-cakap dengan saudara Fadlizon, itu seluruh artefak dan heritage dunia itu ada di perpustakaannya, ada di galerinya kan. Jadi kita mau lihat Fadlizon tumbuh sebagai seorang intelektual di tengah-tengah tekanan birokrasi, itu intinya kan. Kan kemandiriannya mesti ada di situ. Kan tetap ada backup akademis dalam kedudukan dia sebagai Menteri Kebudayaan. Kita lihat bahwa Pak Fadlizon diminta jadi Menteri Kebudayaan oleh Pak Prabowo justru karena kapasitas intelektual dia, bukan karena kapasitas birokrasi dia atau karena dia politisi, tapi karena saya anggap bahwa Fadlizon memang tepat ada di situ karena dia dibekali oleh lingkungan, oleh ekologi yang paham tentang fungsi kebudayaan untuk menghasilkan peradaban. Fungsi peradaban untuk memungkinkan Indonesia dihitung di dalam pertandingan sebut aja upaya untuk memperoleh Nobel kebudayaan, kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi dalam tema persahabatan ini saya ingin Fadlizon tunjukkan kembali semacam satu positioning yang memungkinkan orang melihat bahwa kebudayaan tidak akan dibirokratisasi, tidak akan ditafsirkan sebagai soal buruk secara politik, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang namanya Fadlizon. Yang lain mungkin bisa, tapi saya nggak kenal mereka. Jadi saya tuntut saudara Fadlizon, ini tuntutan bukan tuntutan, saya nggak akan mewakili publik, tapi tuntutan yang kita sebut tuntutan etis, tuntutan akademis, tuntutan sebut aja tuntutan dari satu perspektif yang memungkinkan kita menghidupkan kebudayaan. Kira-kira itu maksudnya. Jadi sekali lagi salam buat Pak Menteri, dan tetap satu komunitas yang kita sebut sebagai the community of thought yang menginginkan Indonesia yang argumentatif itu menunggu keterangan akademis, keterangan kultural, dan bukan keterangan politis dari seorang Menteri Kebudayaan.